Oke, hari ini kita belajar subring dan subfield. Kemarin kita sudah belajar division ring dan lapangan. Oke, kalau kita mundur ke belakang sebelum UTS, kita sudah belajar grup. Kalau kita punya grup, ada subgroup gitu ya. Nah, di sini juga sama. Ring itu kan suatu himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner. Jadi dia masih berupa himpunan juga. Nah, kita akan selidiki apakah ada subhimpunan dengan operasi yang sama, jadi dua operasi di sini, apakah masih memenuhi si aksioma dari ring? Kalau iya, berarti kita punya subring di sini. Begitu juga dengan subfield tadi. Jadi, sehingga di sini sama seperti definisi subgroup. Jadi subring itu kita punya subhimpunan, himpunan bagian dari ring. Jadi kita punya S itu subhimpunan dari ring R. Nah, dia dikatakan subring dari R jika S ini memenuhi semua aksioma ring terhadap operasi biner yang sama dengan R. Jadi kalau mau menunjukkan S itu subring, ya harus menunjukkan keberlakuan semua aksioma ring. Nah, begitu juga subfield nanti. Jadi misalkan, mana ya, mau saya gambar di sini. Oke, jadi kita punya di sini grup. Nah, ada himpunan yang lebih kecil. Kemudian kita punya subring. Kemudian ada lapangan. Jadi di aljabar seringnya begitu. Maksudnya gini, kalau kita punya struktur baru, kita akan selidiki. Misalkan, jadi di sini kita punya grup. Nah, apakah ada himpunan yang lebih kecil dari si grup ini yang masih memenuhi semua aksioma grup dengan operasi yang sama? Nah, kalau ada yang seperti itu berarti si himpunan subhimpunan tadi kita katakan subgroup. Begitu juga dengan yang ring. Jadi kita punya subring di sini. Jadi di sini subhimpunan dengan operasi yang sama dengan si ringnya dan memenuhi semua aksioma ring. Nah, kalau kita punya lapangan kepanjang, kalau pakai lapangan, pakai field aja. Subfield. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan suatu struktur baru, nah kita lihat apakah himpunan yang lebih kecil masih memenuhi aksioma struktur yang baru tadi. Kalau iya berarti dia subnya. Nah, sama seperti subgroup, kalau kita mau menunjukkan suatu himpunan itu subgroup dari G, masih ingat nggak aksiomanya apa? Aksioma. Kita bisa pakai sifat lain untuk menunjukkan dia subgroup. Jadi tanpa menunjukkan keberlakuan semua aksiomanya. Misalkan H subset dari G. G itu grup. H dikatakan subgrup G jika dan hanya jika apa, Rek? Masih kan nggak? AB inverse. AB inverse apa? Jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Elemen H. Elemen H. Nah, dari sini kita juga punya teorema yang mewakili, yang merepresentasikan suatu subring. Jadi untuk menunjukkan himpunan, subhimpunan itu subring, cukup pakai teorema ini. Kalau ring menunjukkan aksioma ring kan banyak sekali kan. Nah, ini kita cukup menunjukkan 3 sifat ini aja. Jadi,
kita punya sebarang ring, dan S ini subset dari R, S-nya tidak kosong. S ini dikatakan subring jika dan hanya jika memenuhi 3 aksioma ini. Jadi di sini 0 ini artinya elemen identitas terhadap operasi jumlah. Dia ada di S. Kemudian A min B di sini artinya sama seperti kalian tadi, kalau H itu subgroup dari G, jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Nah, di sini ini artinya AB inverse, tapi operasinya terhadap operasi penjumlahan. Jadi A min B di sini, elemen S. Yang ketiga, ini hasil operasi dari A dan B tanpa inverse di sini, dia S. Jadi kalau yang kedua ini, AB inverse terhadap operasi penjumlahan, ada di S. Tapi kalau perkalian cukup A kali B-nya aja, tanpa ada tanpa harus dioperasikan dengan inverse-nya. Nah, karena ini mirip dengan yang teorema subgroup, jadi ini kami menuliskannya sebagai latihan kalian. Coba nanti dikerjakan. Jika dan hanya jika artinya dua arah. Kalau arah ke kanan kamu punya S itu subring, berarti memenuhi semua aksioma ring, tunjukkan 3 aksioma ini berlaku. Kalau arah ke kiri, berarti kamu punya 3 sifat ini, tunjukkan dia memenuhi semua aksioma ring. Oke. Untuk contoh nanti dulu. Jadi untuk yang subfield juga sama. F itu lapangan, S itu himpunan bagian dari F, S-nya tak kosong, S ini dikatakan sublapangan dari F jika dan hanya jika. Nah, ini bedanya tadi. Kalau subring, tadi cukup AB elemen S, tapi kalau lapangan, sublapangan, ini AB inverse elemen S. Jadi, AB inverse terhadap operasi jumlah dan perkalian dia harus sama-sama di S. Nah, catat bahwa di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena di sini dia inverse. Elemen yang punya inverse terhadap operasi pergandaan, dia kan tidak 0. 0 kan tidak punya, atau dia bukan unit kan, jadi tidak mungkin B ini sama dengan 0. Oke, kemudian jadi diingat-ingat bedanya hanya di aksioma ketiga gitu ya, antara subring dan sublapangan. Kalau misalkan kalian baca buku referensi berbahasa Indonesia, ring itu juga bisa disebutkan gelanggang namanya. Jadi kalau F itu lapangan, R itu gelanggang. Oke, ini contoh yang berdasarkan definisi tadi. Kan kita punya Z itu ring, Q juga ring. Nah, karena dia keduanya ring, artinya memenuhi semua aksioma ring, Z itu subset dari Q, maka Z ini subring. Begitu juga dengan Q. Q pastilah dia subring sekaligus sublapangan, karena dia keduanya lapangan. Nah, kalau sebagai contoh dari subring, tadi saya lihat latihan ini. Nah, saya pengen memberikan contoh ini, nomor 4. Kita punya ring R. A itu suatu elemen di R. Kita definisikan himpunan di sini. IA ini anihilator, kalau kalian searching. Jadi IA ini elemen di ring yang ketika dioperasikan dengan A, operasikan pergandaan di sini, itu akan menghasilkan elemen identitas.
Elemen identitas itu artinya terhadap operasi jumlah ya. Kalau elemen satuan itu elemen identitas terhadap operasi perkalian. Jadi bedakan di ring ini. Ketika saya bilang elemen identitas berarti si nolnya. Kalau elemen satuan berarti I1. Nah, kita akan tunjukkan bahwa IA ini subring dari R. Artinya berarti kita mau menunjukkan 3 aksioma tadi. 0 ada di IA, kemudian kita ambil sebarang 2 elemen di IA, berarti X min Y. Jadi di sini yang pertama berarti 0. Oke, berarti di sini misalkan saya punya X min Y. Ini untuk setiap XY di A. Oke, satunya apa ya? Ini ya. Oke, nah yang pertama, kalau kita mau menunjukkan ini, apa alasannya, Rek? Karena ini ditunjukkan. Kalau misalkan kalian menyelidiki, apakah 0 ini elemen di IA? Jawabnya pasti iya. Kenapa? Karena untuk semua A dikali 0 sama dengan 0. Kok A? Oke, di sini A itu siapa sih? Kok untuk semua A? So, IA kan. A tadi apa kalau kamu lihat di latihan soal tadi? Elemen R. Elemen tertentu, bukan untuk setiap ya. Jadi di sini sudah fix di sini. Jadi bilangnya di sini untuk suatu A di R. Nah, jadi sini karena IA bukan himpunan kosong. Bukan. Karena bukan himpunan kosong. Ya, penjelasannya himpunan kosong kan harus menunjukkan elemennya siapa gitu kan. Jadi di sini sebenarnya 0 elemen IA ini sekaligus menunjukkan dia tak kosong. Karena 0 atau A kali 0 berdasarkan sifat ring gitu ya. Ini hasilnya 0. Ya pasti maka ini kok nggak asik. Oh, saya copy loh. Kok IA ini oke. Jadi di sini tidak kosong. Kemudian di sini kita akan tunjukkan X min Y elemen IA. Artinya apa X min Y elemen IA? Atau sebelum ke sana, saya tanya. Ketika saya ambil
elemen X di IA, apa artinya, Rek? Jadi kalau kita punya X di IA, apa artinya di sini? A kali X sama dengan 0. Oke, good. Nah, berarti kalau kita mau menunjukkan X min Y itu elemen IA, berarti nanti tujuan kita bentuknya ini seperti apa berarti? Koset, Bu. Hah? Kok koset? Bukan. A dalam kurung X min Y sama dengan 0. Gimana? A dalam kurung X min Y sama dengan 0. Oke. Jadi, tujuanmu nanti kalau kita mau menunjukkan A kali ini sama dengan 0. Aduh. Kok nggak asik sih? Oh, alah. Oke, paham. Pantesan. Oke, jadi gini. Nah, berarti di sini nanti juga sama. Apa artinya X-nya elemen IA? Berarti ketika kita kalikan dengan A sebelah kiri, nah X-nya harus sama dengan 0. Oke, ini saya ketik merah aja biar ini untuk buram kalian. Oke, bagaimana kita menunjukkan ini melalui ini bantuannya. Jadi di sini diambil sebarang isi di IA, maka kita punya apa tadi? AX sama dengan 0 Nah, dan AY sama dengan 0. 0 dan Y sama dengan 0. Nah, dari sini mau kita apakan? Kita punya AX sama dengan 0 dan AY sama dengan 0. Tujuannya ini. A kurung X min Y sama dengan 0. Kita apakan AX AY-nya? Dikurangi. Oke, kita punya di sini operasinya penjumlahan ya. Bagaimana kita tiba-tiba memunculkan pengurangan di sini? Ini kan pastinya ditambah apa di sini? Min I. Inverse-nya ya. Iya. Sebentar, dia ada elemen satuan nggak sih? Enggak ya.
Kita punya di sini. Nah, karena ini kita punya dia elemen ring, maka bersifat distributif, sehingga bisa kita faktorkan gitu ya. Oke, berikutnya di sini juga sama. Hanya bedanya apa? Berarti diapakan di sini, Rek? Ini sebenarnya gini ya. Ini diperoleh dari 0 plus 0. Ini loh. Kan AX sama dengan 0, min AY juga 0. Jadi ini artinya sama dengan 0. Biar kelihatan tadi. Oke, di sini tujuan kita adalah XY elemen IA. Artinya berarti AXY sama dengan 0. Nah, kita punya di sini. Apa berarti? Diapakan? Kalau yang ini tadi dijumlah dengan inverse-nya. Yang ini? Halo? Diapakan itu? Mana ini? Ada yang nyaut. Inna Kurnia ilahi. Halo? Ya, Bu. Diapakan ini di sini? AX sama dengan 0. Terus, kita punya X sama dengan 0. Tujuan akhirmu apa sih? XY elemen IA, artinya apa XY elemen IA? X ya di IA berarti. Loh. Iya, dari AX sama dengan 0, terus kenapa kok jadi XY elemen IA? Maunya kita ke sana. Dari mana? Berarti AX di apa ya? AX dioperasikan dengan AY. Dioperasikan apa di sini? Dikalikan, Bu. Dikalikan, terus? Sama dengan 0. Terus? Jadi A dikali dalam kurung XY sama dengan 0. Ini kita tidak, di ringnya tidak komutatif loh. Ringnya tidak disebutkan komutatif. Kok bisa tiba-tiba AXY sama dengan 0? Siapa tadi yang saya panggil? Nggak nyaut-nyaut tadi ya? Arika. Halo, ada nggak anaknya? Oh, anak ini kayaknya join toh. Ya, Bu. Ada, Bu. Halo, Bu. Ya, terus gimana?
Kan tujuan akhirmu apa sih artinya X-nya tadi? Masuk kudu ditulis, Rek. Oke, tak baleni iki. Oke, artinya apa di sini? Kalau kita mau menunjukkan X, Y elemen IA, A dalam kurung XY sama dengan 0. XY sama dengan 0. nah dari sini, kamu punya AX sama dengan 0, tujuanmu AX-Y sama dengan 0, diapakan berarti? Terus saya kayak Rek. Kamu punya persamaan AX-Y sama dengan 0, tujuanmu ini, berarti diapakan? Dikali Y. Dikali Y, oh. Kamu diarahkan sampai koyok ngono sih, gak anu Rek. Jadi tadi kenapa saya bilang AX sama dengan dikali AY tadi tidak bisa ya karena tadi kita tidak ini Y 0 kali Y gini kan. Nah ini kan berlaku sifat asosiatif. Jadi kan kamu punya begini kan aslinya. Nah karena ring semuanya elemen ring bersifat asosiatif ya berarti kita punya di sini AXY sama dengan 0. Ini dari sifat si ringnya. 0 kali berapapun elemen pasti hasilnya 0. Nah, tadi saya tulis saya tulis cara salah aja. Jadi di sini kamu punya tadi, misalkan kamu pakai yang ini, dikali dengan AY, ini sama dengan, 0 kali 0 memang. Nah, tapi di sini, coba perhatikan dari ini kan tidak sama dengan A, X, Y. Atau lebih detail lagi, misalkan di sini, karena tidak ada info R-nya komutatif. Jadi di sini AXAY kalian tidak bisa menggeser si posisi A, tidak bisa membolak-balik. Itu ya. Jadi hati-hati di sini. Gak usah mikir yang terlalu ribet. Kamu punya AX, ya tinggal dikali aja dengan Y. Kamu punya AX-nya 0, jadi kan di sini 0 kali Y, ya dapatlah ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aku mau tanya. Ya, silakan. Karena kan di sini kebetulan elemen IA-nya hanya 0, jadi
untuk membuktikannya hanya perlu sama dengan 0. Kalau IA-nya banyak gitu gimana, Bu? Maksudnya gimana? Elemen IA-nya itu banyak. Maksudnya nggak jelas 0 aja atau berapa gitu. Loh kan memang di sini elemennya tidak hanya 0. Elemennya kan banyak. IA ini siapa sih? Saya tanya. X atau A-nya? Saya tanya. Jangan kamu ini nggak paham lagi istilah terjemahan dari himpunan ini. Himpunan IA adalah elemennya siapa di sini? A atau X saya tanya? X-nya yang memenuhi itu. X-nya. A-nya siapa di sini? A-nya itu bilangan, A-nya itu elemen ring. Coba perhatikan di sini. Soalnya, A elemen tertentu di R. IA adalah elemen di R yang ketika dioperasikan dengan si A terhadap operasi pergandaan sama dengan 0. Oke, sebagai contoh misalkan ya. Misalkan saya punya di sini, kalau kalian bingung, ternyata membaca himpunan saja bingung. Oke, misalkan saya punya himpunan, apa ya yang biasanya? Oke, kita punya Z5 lah, paling gampang. Oke, atau Z10 deh, biar lebih banyak. Oh, 10. Oke, kita punya Z20 dengan operasi jumlah dan kali modulo Z20, modulo 20. Nah, saya pilih misalkan saya pilih 4 ya. 4 di Z20. Nah, maka I4 ini adalah I4 dalam Z20 berarti kan di sini terjemahannya adalah elemennya di Z20 gitu kan. Jadi elemen di Z20 yang ketika di sini. Coba sih terjemahkan himpunan ini. Syarat keanggotaan I4 apa di sini berarti? 4X sama dengan 0. 4X sama dengan 0. Nah, siapa si X-nya yang memenuhi ini? Jadi X di Z20 yang memenuhi ini. Ini tentunya modulo 20. Nah, I4-nya siapa saja sih? Kalau kita jabarkan, berarti sama dengan asik. Jadi 4 ini sama dengan siapa? 0, 5. 0, 5, 10. 10, 15. 15. Enggak. 15. Ada lagi? Sudah, oke. Kira-kira 4-nya masuk di I4 enggak? Dari sini, I4-nya masuk enggak di I4? Enggak. 4-nya ini? Enggak. Jadi, coba dibaca lagi ya soalnya. A ini di R.
apakah A ini masuk di IA? Ya tergantung pendefinisiannya. Kalau di kasusnya ini, 4-nya nggak masuk dia. Jadi I4 itu elemen di Z20 yang ketika dioperasikan dengan 4, operasi pergandaan di sini, dalam kasus ini berarti kali, 4X sama dengan 0 modulo 20, berarti elemennya adalah ini. Nah, si elemen ini, 0, 5, 10, 15 himpunan ini, yang memuat elemen ini, dia subring dari Z20. Kenapa? Ya karena memenuhi ini tadi. Ambil sebarang elemen di sini, 0 ada, pasti kan? Sudah memenuhi aksi yang pertama. Ambil sebarang 2 elemen di sini, 5 min 10, min 5. Min 5 di Z20, 15. Ada di 4. Jadi intinya di sini dia ring juga, memenuhi aksioma semua ring dengan operasi modulo 20. Oke, sebagai contoh lagi, ini sebenarnya definisinya diperumum. Jadi ada istilah, tadi kan saya bilang anihilator tadi. Jadi ada istilah anihilator R, tuh kayaknya pakai ini aja deh. Ternyata memang kalian masih gak bisa membaca himpunan ya. Misalkan ini K aja lah. Nah, ini artinya masih X di R, jadi ini anihilator si R. Nah, kemudian di sini saya punya, oke boleh P lah misalkan, biar kalian gak bingung. K. Nah, di sini berlaku untuk semua K di K. Bedakan. Jadi di sini K-nya berbentuk himpunan. Kalau yang ini tadi, anihilatornya dia hanya satu elemen saja. Sama seperti kayak centralizer kemarin waktu di grup. Oke, sebagai contoh, yang definisi ini, anihilator ini, misalkan saya punya himpunan K-nya adalah 2,3. Nah, berarti kalau kita mau cari, jadi di sini Z-nya tetap ini. Kalau di sini langsung saya bilang subset dulu. Subset dari si Z20. Maka ini elemennya siapa saja, Rek? Jadi di sini saya ganti Z20. Nah, K-nya di sini berarti himpunan ya tetap aja di sini. Jadi elemen di Z20 ketika kita operasikan dengan semua elemen di K, dia hasilnya sama dengan 0. Jadi elemen siapa? Elemen di Z20 yang dikalikan dengan 2 maupun 3, dia hasilnya sama dengan 0. Siapa saja di sini? Coba, bisa nggak? 0, 5, 10. 0, 10. Apa? 10, 10. 10. Yakin 10? 0 aja, Bu. Oh iya, Bu. 0 aja. 0 saja. Karena 10 kenapa gagal? Ya 10 kali 3 kan 30. Dia tidak sama dengan 0 di Z20.
Tapi misalkan saya ganti di sini. Oke, saya ubah biar kalian paham. Ya udah, ternyata kalian baca himpunan sih bingung ya. Oke, next. Misalkan saya punya di sini ini jangan 3, oke, 2, ini 4. Berarti siapa saja di sini? 0 sama 10. Ini 0 dan 10. Ada yang lain? Oke, jadi kalau misalkan kalian menemukan suatu himpunan ini, coba baca dan pahami syarat keanggotaannya gitu ya. Apa sih artinya ini? X anggota R yang ketika dioperasikan dengan si A sama dengan 0. Itu cara bacanya, bukan X elemen R, AX sama dengan 0. Nah, itu bukan membaca namanya, mengeja. Maksudnya kalian harus memahami arti dari si himpunan tadi, gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah paham. Oke. Ada yang lain? Coba sih saya lihat. Nah, coba misalkan yang nomor 5 ini. Kalau kalian diminta untuk menunjukkan atau mengerjakan nomor 5, artinya langkah pertama yang harus kalian kerjakan apa di sini? Jadi kita punya suatu elemen di ring R, sebut saja A dia. A ini disebut idempoten jika A kuadrat sama dengan A. Yang pertama, tunjukkan bahwa himpunan semua elemen idempoten dari ring komutatif R adalah tertutup terhadap operasi pergandaan. Oke, kira-kira bagaimana menunjukkan yang pertama ini? Apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Diam, 1000 bahasa. Ya, gak ada yang nyaut ini. Kira-kira gimana? Langkah pertama. Mas belum dapat ide. Gimana, Ricky? Bentar, Bu, masih bingung ini definisinya. Elemen idempoten dari Ini loh, tunjukkan bahwa himpunan ini, bla bla bla. Langkah pertama yang kamu lakukan. definisiin itu. Mendefinisikan apa? Himpunan yang isinya elemen idempoten. Definisikan himpunan ini. Bagaimana misalkan definisikan himpunan ini H. Nah, kalau kita menuliskan si H ini, siapa sih H ini? Isinya adalah X di R yang bersifat idempoten. X. Oke, salah. Saya ketik di
Oke, himpunan. Oke, ini saya copy. Gede nih. Oke, misalkan kita definisikan sama dengan, berarti himpunan apa saja di sini? Tadi ada yang bilang X, XDR yang bersifat X kuadrat sama dengan X. X kuadrat sama dengan X. Nah, ini. Jadi kalimat ini ditulis dalam bentuk sistematikanya, matematisnya ini. A sama dengan X di R, di mana atau yang bersifat X kuadrat sama dengan X. Nah, itu mewakili ini kalimat ini. Nah, kalau kalian sudah berbentuk seperti ini, kan mudah aja untuk menunjukkan tadi tertutup terhadap operasi pergandaan. Jadi, ambil sebarang dua elemen di H, tunjukkan dia ada di mana? Kalau kita mau menunjukkan ketertutupan, ada di H juga. ada di H juga. Oke. Kemudian yang kedua ini, tentukan semua elemen idempoten dari ring Z6 cross Z12. Ini tipe ya harusnya. Artinya apa? Berarti kan cari elemen di Z cross Z2, Z6 cross Z12. Ketika dikuadratkan, hasilnya dirinya sendiri. Oke, sebagai contoh satu aja. Elemen di Z berapa tadi? Oke, pilih siapa, Rek? Elemen idempotennya. Menemukan siapa kalian? Pilih. 00 ya? 00 ya, Mbak? Boys plus contoh murah, masuk trivial. 1,1. 1,1. Ya bisa nih. Oke, bolehlah. Niat saya biar kalian tadi Z6 cross Z12 ya. Oke. Maka, jadi nanti kalau ini sudah kamu jawab, berarti tambah lebih susah kalian nanti mencarinya. Titik. Jadi, 1,1 merupakan elemen idempoten. Nah, sekarang tugas kalian hari ini, yaitu tadi, silakan dikerjakan, sudah banyak hint-nya kan. Jadi, tunjukkan, silakan dikerjakan nomor 5 ini. Kemudian tentukan semua elemen idempoten. Tadi sudah dijawab ada 2 elemen. Coba cari selain 2 elemen tadi. Oke, ada pertanyaan terkait materi hari ini? Jadi, hari ini kita belajar tadi subring dan subfield. Subring ini memenuhi 3 aksioma ini. Kalau subfield yang ini. Kemudian ya sebagai catatan silakan belajar lagi terkait membaca suatu himpunan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Bu, nanya dulu Bu, dikit. Ya. Itu yang tadi yang nomor 5 yang kedua, yang Z6 kayak Z12 itu kita nentuin aja kan Bu? Maksudnya elemennya berapa aja gitu. Nggak harus tunjukin yang lain. Artinya apa di sini? Tentukan semua elemen. Menurutmu bagaimana? Perintahnya apa di situ?
Elemennya doang, Bu. Nah ya, Ya, memastikan. kalian gitu ya. Maksudnya masa belum bisa membedakan antara buktikan, tunjukkan, tentukan. Tadi saya maklumi membaca elemen himpunan masih bingung. Mosok iki membaca perintah soal lain sih gak iso rek. Memastikan. Ya enggak, artinya kamu nggak bisa. Maaf, Bu, maaf. Oke, apa? Ada pertanyaan lagi? Operasi apa tuh, Bu, di Z6 cross Z12 nih? Ini kayak nomor 1. Kan kita punya Z modulo, berarti ya sama seperti ini. Tapi cuma di sini modulo juga. Jadi itu operasi yang standar di Z cross Z. Jadi A, B plus CD ini, tapi hanya ditambahi ya modulonya masing-masing gitu kan. Jadi ini artinya di pasangan terurut pertama di modulo 6, pasangan terurut kedua di modulo 12. Oke, ada pertanyaan lagi? Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa naik? Sore boleh, Bu. Masa, ini cepet ya. Cuma operasi biner sama menentukan idempoten aja kok. 20 menit cukup itu. Coba ya, sampai 30 menit lah. Oke, kalau tidak ada bisa saya akhiri forum Zoom-nya maksudnya. Kalian ngechat apa kira?